dan Biologi Sel dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2025 yang beranggotakan saya sendiri, Rulika Ramasari dengan NPM 25130240037 dan rekan-rekan saya Faris Setiawati dengan NPM 25530240005. Saya Kezia Mahendra-Sari dengan NPM 25130240075. Saya Erlinita Praturi dengan NPM 25630240077. Saya Vanessa Delvia Dinasti dengan NPM 513024067. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kami akan memaparkan terkait analogi organonukleus sebagai role model action dalam mengatasi fenomena FOMO mahasiswa akibat penggunaan media sosial. Selamat menyaksikan. Langsung saja pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Analogi Organonukleus sebagai Role Model Action dalam mengatasi Fear of Missing Out atau FOMO pada mahasiswa akibat penggunaan media sosial. Proyek ini disusun dan dikerjakan oleh kelompok 9 yang terdiri dari 5 anggota, yang mana setiap anggota memiliki peran dan kontribusi dalam proses penyusunan proyek, mulai dari pengkajian materi, analisis fenomena FOMO, penyusunan analogi, hingga pengembangan produk yang kami hasilkan. Kerjasama dan pembagian tugas yang baik menjadi salah satu faktor yang mendukung terselesaikannya proyek ini. Latar belakang proyek ini berangkat dari perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Berbagai platform media sosial digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, mengikuti perkembangan tren, hingga membangun relasi sosial. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu Fear of Missing Out atau FOMO. FOMO merupakan perasaan takut tertinggal informasi, tren maupun aktivitas yang dilakukan oleh orang lain, sehingga seseorang terdorong untuk terus memantau media sosial. Pada mahasiswa, kondisi ini dapat menyebabkan kecemasan, menurunnya rasa percaya diri, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, serta berkurangnya fokus dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang dapat membantu mahasiswa mengendalikan penggunaan media sosial agar lebih terarah dan tidak mudah terdistraksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mencoba menghubungkan fungsi nukleus sebagai pusat pengendali sel dengan upaya pengendalian diri mahasiswa dalam menghadapi FOMO. Nukleus atau inti sel merupakan organel utama pada sel eukariotik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik berupa DNA. DNA tersebut berisi instruksi yang mengatur berbagai proses kehidupan sel. Namun, fungsi nukleus tidak hanya sebatas menyimpan materi genetik. Nukleus juga berperan sebagai pusat kendali yang mengatur berbagai aktivitas sel seperti ekspresi gen, replikasi DNA, sintesis RNA, dan sintesis protein. Karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasi seluruh aktivitas sel, nukleus sering disebut sebagai control center atau pusat kendali sel. Seluruh proses di dalam sel dapat berjalan secara teratur karena adanya pengaturan yang dilakukan oleh nukleus. Konsep ini yang menjadi dasar dalam proyek kami. Sebagaimana nukleus mampu mengendalikan aktivitas sel agar tetap terorganisir, mahasiswa juga perlu memiliki kendali terhadap aktivitas sehari-hari, terutama dalam penggunaan media sosial, agar tetap fokus pada tujuan dan prioritas yang dimiliki. Slide yang kelima yaitu struktur nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel utama yang menjadi ciri khas sel eukariotik. Nukleus berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi genetik berupa DNA sekaligus pusat pengendali berbagai aktivitas sel. Keberadaan nukleus memungkinkan proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel, sedangkan proses translasi berlangsung di sitoplasma. Pemisahan ini membuat pengaturan aktivitas gen menjadi lebih kompleks dan efisien. Selain sebagai tempat penyimpanan materi genetik, nukleus juga berperan dalam proses transkripsi, pemeliharaan genom, perbaikan DNA, serta replikasi kromosom.
Struktur nukleus tersusun atas beberapa komponen utama yang saling bekerja sama untuk menjaga kestabilan fungsi sel. Pertama yaitu selubung inti. Selubung inti merupakan membran ganda yang membungkus seluruh inti sel. Fungsinya adalah memisahkan lingkungan inti dari sitoplasma sehingga materi genetik tetap terlindungi. Selain berfungsi sebagai pelindung, selubung inti juga membantu menjaga bentuk dan kestabilan nukleus. Kemudian yang kedua yaitu pori inti. Pori inti merupakan saluran protein besar yang terdapat pada membran inti. Struktur ini berfungsi mengatur lalu lintas molekul antara inti sel dan sitoplasma. Melalui pori inti, molekul seperti RNA, protein, dan faktor regulator dapat keluar masuk secara selektif. Dengan adanya sistem transportasi ini, komunikasi antara inti sel dan sitoplasma dapat berlangsung dengan baik sehingga aktivitas genetik dapat dikendalikan secara tepat. Kemudian yang ketiga yaitu kromatin. Kromatin merupakan kompleks DNA dan protein histon yang terdapat di dalam inti sel. Fungsi utama kromatin adalah mengemas DNA agar dapat tersimpan secara efisien di dalam ruang inti yang relatif kecil. Selain itu, kromatin juga berperan dalam mengatur akses terhadap informasi genetik. Struktur kromatin dapat berubah sesuai kebutuhan sel sehingga menentukan apakah suatu gen akan aktif atau tidak aktif. Kemudian yang keempat yaitu lamina nukleus. Lamina nukleus adalah lapisan protein yang berada tepat di bawah membran inti bagian dalam. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka penyangga yang menjaga bentuk, kekuatan, dan elastisitas nukleus. Lamina nukleus membantu melindungi DNA dari kerusakan ketika sel mengalami tekanan mekanis atau perubahan bentuk. Kemudian yang kelima yaitu nukleolus. Nukleolus merupakan struktur padat yang terdapat di dalam nukleus dan tidak dibatasi oleh membran. Nukleolus berfungsi sebagai tempat sintetis RNA ribosom atau rRNA dan perakitan subunit ribosom yang nantinya akan dikirim ke sitoplasma untuk digunakan dalam proses sintesis protein. Karena itu, nukleolus memiliki peran penting dalam pendukung produksi protein yang dibutuhkan sel. Secara keseluruhan, seluruh komponen tersebut bekerja sama untuk melindungi DNA, mengatur transportasi molekul, mengendalikan ekspresi gen, dan menjaga kestabilan aktivitas genetik sehingga sel dapat menjalankan fungsinya dengan normal. Pada slide ke-6 terdapat fungsi dan karakteristik nukleus. Terdapat 5 fungsi nukleus. Yang pertama yaitu menyimpan dan melindungi DNA. Nukleus menyimpan DNA sebagai materi genetik yang berisi informasi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. DNA juga diwariskan kepada sel anak saat pembelahan sel. Yang kedua yaitu mengatur ekspresi gen. Nukleus mengontrol gen yang aktif dan tidak aktif sesuai kebutuhan sel sehingga setiap sel dapat menjalankan fungsi yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan sintesis protein. Di dalam nukleus terjadi proses transkripsi, yaitu pembentukan RNA dari DNA. RNA kemudian digunakan untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan sel. Kemudian yang keempat yaitu mengatur replikasi DNA. Sebelum sel membelah, DNA digandakan terlebih dahulu di bawah pengawasan nukleus agar informasi genetik tetap sama pada sel anak. Kemudian yang kelima yaitu mengontrol komunikasi inti sel dan sitoplasma. Melalui pori-pori inti, nukleus mengatur keluar masuknya molekul seperti RNA dan protein sehingga aktivitas sel dapat berlangsung secara terkoordinasi. Kemudian terdapat karakteristik nukleus. Nukleus tersusun atas DNA, RNA, protein histon, enzim, dan berbagai molekul regulator. Selain sebagai tempat penyimpanan materi genetik, nukleus juga bersifat dinamis dan mampu merespon perubahan lingkungan yang memengaruhi aktivitas gen dan fungsi sel. Baik, setelah kita mempelajari apa itu nukleus secara biologis pada penjelasan sebelumnya, nah sekarang kita akan membahas tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh mayoritas mahasiswa, yaitu fear of missing out, atau sering disebut dengan FOMO. Nah, FOMO sendiri secara psikologis itu diidentifikasikan sebagai rasa cemas atau rasa ketakutan sosial ketika kita melihat orang itu memposting atau sedang berada di hal-hal yang menyenangkan dan memposting pencapaian, kita itu akan merasa tertinggal, kita akan merasa kita di belakangnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang FOMO. Lalu gejala-gejala yang ditemukan, yang pertama, sering membandingkan diri dengan orang lain. Jadi ketika orang lain itu memposting pencapaiannya, maka kita akan membandingkan dengan diri kita, dan setelah itu kita akan merasa di belakang mereka. Lalu yang kedua, gejalanya itu kita akan merasa cemas ketika tidak mengikuti tren. Jadi tren yang ada, terus kita nggak mengikuti, maka kita akan cemas gitu. Kayak merasa, oh, harusnya aku ikut tren ini gitu. Nah, yang ketiga itu sering memeriksa media sosial. Memeriksa media sosial itu untuk kita tahu tren-tren terbaru gitu. Jadi
sering memeriksa itu dengan tujuan agar kita tidak tertinggal berita-berita atau tren-tren terbaru. Lalu yang paling fatal itu adalah gejalanya itu merasa tertinggal dari teman-teman. Ini pasti sangat sering nih dialami oleh mahasiswa yang umum begitu. Nah, selanjutnya yaitu dampaknya. Tadi kan sudah membahas gejala dan sekarang dampaknya. Nah, dampak yang negatif itu yang pertama, menurunnya rasa percaya diri. Jadi ketika kita sudah membandingkan diri kita dengan orang lain, pasti kita merasa insecure atau tidak percaya diri. Lalu yang kedua, meningkatnya kecemasan. Lalu yang ketiga, sulit fokus belajar. Sulit fokus belajar ini karena kita misalnya sedang berada di kelas, sedang perkuliahan. Nah, kita tuh malah membuka media sosial. Padahal harusnya saat itu kita sedang fokus belajar. Karena hal itulah kita jadi terdistraksi oleh media sosial, karena itu tidak fokus belajar. Lalu dampak yang keempat yaitu ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, selain merasa insecure, maka kita juga merasa diri kita itu kurang, tidak puas akan diri kita sendiri, seperti itu. Lalu apa hubungannya antara organel biologis nukleus dengan masalah psikologis FOMO ini? Tentunya kita bertanya-tanya ya. Nah, disinilah gagasan utama dan kebaruan dari kelompok kami berada. Kami mengonstruksikan sebuah jembatan analogi di mana mekanisme kerja nukleus dalam sel dapat diadopsi sebagai model aksi atau role model action bagi mahasiswa untuk mengendalikan diri dari FOMO itu sendiri. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang kita tahu, nukleus itu kan sebagai pusat kendali diri, sama seperti nukleus yang bertindak sebagai otak atau pusat kontrol yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas di dalam sel. Mahasiswa juga harus memiliki pusat kendali dalam pikirannya agar tidak mudah disetir oleh tren media sosial. Lalu, DNA ini kan sebagai nilai hidup, tujuan, dan prioritas. Nah, di dalam nukleus, komponen paling berharga adalah DNA, karena menyimpan informasi genetik vital. Bagi mahasiswa, DNA di dalam diri kita adalah nilai-nilai hidup, tujuan masa depan, dan skala prioritas akademik kita. Nah, jika kita memegang teguh prioritas kita tidak akan goyah melihat kesenangan orang lain. Lalu selanjutnya yaitu membran inti sel sebagai perlindungan dan pengaruh negatif. Nah, membran inti sel ini kan berfungsi untuk melindungi materi genetik di dalam nukleus dari kerusakan luar. Begitu pula kita analogikan di mahasiswa. Nah, kita harus membangun membran atau benteng pertahanan mental untuk membatasi diri agar tidak terpapar oleh dampak toksik media sosial yang sering kita gunakan. Lalu selanjutnya yaitu pori inti sebagai kemampuan menyaring informasi. Nah, pori inti ini kan menerapkan sistem transportasi selektif. Jadi kayak hanya zat tertentu yang boleh masuk keluar di dalam nukleus. Nah, karena itu kita harus meniru fungsi ini sebagai filter atau kemampuan menyaring informasi. Jadi tidak semua informasi itu yang ada di media sosial harus kita konsumsi dan tidak semua tren harus kita ikuti. Yang selanjutnya yaitu nukleolus sebagai sistem pendukung atau support system. Nah, nukleolus di dalam inti sel itu kan berperan dalam sintesis ribosom untuk membantu pembentukan protein. Nah, dalam hidup ini dianalogikan sebagai support system, yaitu lingkungan yang positif seperti keluarga, teman, dan mungkin dosen yang selalu mendukung pertumbuhan karakter kita. Role Model Action Nucleus Planner. Apa itu Nucleus Planner? Nucleus Planner adalah jurnal atau planner harian yang membantu mahasiswa mengatur aktivitas sehari-hari. Konsepnya diambil dari fungsi nukleus inti sel sebagai pusat kendali, sehingga planner ini berperan sebagai pengatur dan pengendali kegiatan agar lebih terarah dan terorganisir. Tujuan dari Nucleus Planner diantaranya yang pertama, menentukan prioritas, membantu mahasiswa memilih kegiatan yang paling penting dan mendesak sehingga tugas utama bisa diselesaikan lebih dulu.
Yang kedua, mengatur penggunaan media sosial, membatasi dan mengontrol waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu produktivitas. Yang ketiga, mengelola waktu secara efektif, membantu menyusun jadwal harian agar waktu antara belajar, istirahat, dan aktivitas lainnya lebih seimbang. Yang keempat, mengurangi perilaku FOMO, membantu mahasiswa lebih fokus pada tujuan pribadi dan tidak mudah terpengaruh oleh aktivitas orang lain di sosial media. Fitur Nucleus Planner. Nucleus Planner memiliki fitur-fitur, di antaranya yang pertama, prioritas hari ini. Fitur ini membantu mahasiswa menentukan tugas paling penting yang harus diselesaikan dalam satu hari. Dengan menetapkan prioritas, mahasiswa dapat lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi. Yang kedua, target akademik digunakan untuk menetapkan tujuan belajar baik jangka pendek maupun panjang. Fitur ini membuat proses belajar lebih terarah dan membantu meningkatkan motivasi. Yang ketiga, memantau penggunaan media sosial. Fitur ini membantu mengontrol waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Dengan begitu, mahasiswa bisa lebih fokus pada kegiatan yang produktif. Yang keempat, refleksi aktivitas digunakan untuk mencatat kegiatan yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi. Refleksi ini membantu mahasiswa memahami diri dan memperbaiki kebiasaan. Yang kelima, evaluasi mingguan dan rencana perbaikan. Fitur ini digunakan untuk meninjau pencapaian selama 1 minggu dan merencanakan perbaikan ke depan. Dengan evaluasi ini, mahasiswa dapat terus berkembang dan lebih terarah dalam mencapai tujuan. Jadi, Nucleus Planner membantu mahasiswa mengatur aktivitas, mengurangi distraksi, dan meningkatkan fokus agar tujuan dapat tercapai dengan lebih efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu SOP penggunaan Nucleus Planner. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, kita itu perlu adanya persiapan yang dimana yaitu mahasiswa itu membuka planner dan juga menyiapkan aktivitas yang akan dilakukan pada hari tersebut. Misalnya, kita mau persiapan nih, kita rencana mau menyiapkan apa untuk kegiatan apa untuk kita lakukan di hari ini. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan prioritas. Nah, pada langkah menentukan prioritas ini, mahasiswa atau kita bisa menuliskan kegiatan yang paling penting, yang dimana agar tidak kehilangan fokus karena terlalu banyak melihat aktivitas orang lain di media sosial. Nah, jadi kita harus tentukan prioritas kita terlebih dahulu nih teman-teman. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi, jika kita ada prioritas yang nantinya akan kita kerjakan terlebih dahulu, jadi tidak akan tertinggal ke depannya. Nah, langkah yang ketiga yaitu menetapkan target akademik, misalnya menyelesaikan tugas, belajar untuk ujian, atau membaca materi kuliah. Nah, yang selanjutnya yaitu mahasiswa menentukan batas penggunaan media sosial. Nah, agar waktu yang digunakan itu lebih maksimal, agar lebih terkontrol dan juga tertata. Dan waktu yang kita gunakan itu tidak terbuang sia-sia. Nah, yang selanjutnya yaitu monitoring aktivitas. Kenapa sih perlu adanya monitoring aktivitas ini? Nah, kita perlu melakukan adanya monitoring aktivitas agar apa yang kita lakukan itu bisa dicatat dengan kegiatan yang telah kita lakukan dan melihat apakah penggunaan media sosial ini sudah sesuai dengan batas yang ditentukan, sesuai rencana kita pada awal tadi. Nah, langkah yang terakhir yaitu melakukan refleksi aktivitas, yang dimana mengevaluasi apakah kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu memang karena kebutuhan atau hanya FOMO saja. Nah, jadi kita perlu refleksi aktivitas kita nih, apakah ini hanya FOMO atau untuk kebutuhan yang memang kita butuhkan setiap kegiatan kita lakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, pada dampaknya, jika Nucleus Planner ini digunakan secara rutin, maka nantinya akan terdapat beberapa dampak positif yang akan didapat atau diperoleh oleh mahasiswa seperti kita. Yang pertama, Nucleus Planner ini membantu mahasiswa menentukan prioritas sehingga lebih fokus pada tujuan dan kegiatan yang penting. Nah, yang kedua yaitu dapat meningkatkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain karena mahasiswa lebih fokus pada perkembangan
perkembangan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu membantu meningkatkan kontrol diri dalam penggunaan media sosial, sehingga penggunaan media sosial ini menjadi lebih arah dan juga tidak berlebihan, lebih terarah dan juga lebih terstruktur. Nah, yang keempat yaitu dapat meningkatkan fokus dan produktivitas akademik, karena mahasiswa ini kan memiliki target. Mahasiswa ini memiliki banyak tugas, banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk setiap harinya. Jadi, agar mahasiswa ini mempunyai target dan juga perencanaan yang jelas dan juga terstruktur. Nah, yang terakhir yaitu Nucleus Planner diharapkan dapat mengurangi resiko FOMO serta menjaga kesehatan mental mahasiswa. Karena mahasiswa kita itu belajar untuk menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh tren maupun pencapaian orang lain di media sosial. Nah, jadi pada dampaknya Nucleus Planner ini bisa berdampak bagi kita untuk tidak terpengaruh oleh FOMO. Jadi oleh FOMO maupun tren yang dicapai oleh orang lain seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda harus pintar memilah-milah informasi agar kita bisa mengendalikan diri kita, apa yang penting, apa yang seperlunya tidak perlu dikerjakan di hari itu. Jadi, itulah penjelasan mengenai Nucleus Planner sebagai solusi untuk membantu mahasiswa mengendalikan diri dari dampak FOMO. Berdasarkan hasil analisis dan juga rancangan solusi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa Nucleus Planner ini membantu mahasiswa mengontrol diri dengan mengatur prioritas, waktu, dan penggunaan media sosial. Dengan penggunaan yang konsisten, planner ini dapat mengurangi FOMO, meningkatkan fokus, serta membentuk disiplin dan keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, produk ini dikembangkan berdasarkan fungsi nukleus sebagai pusat kendali sel yang mengatur berbagai aktivitas agar berjalan secara terarah dan terorganisir. Melalui fitur-fitur yang terdapat dalam Nucleus Planner, mahasiswa dapat lebih mudah menentukan tujuan, yang dimana tujuan itu bisa lebih ingin dicapai. Lalu, memantau aktivitas harian serta melakukan refleksi terhadap penggunaan media sosial. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi lebih produktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam lebih bijak untuk menyikapi informasi dan juga tren yang berkembang di media sosial. Oleh karena itu, Nucleus Planner ini diharapkan mampu dapat menjadi solusi sederhana dan juga efektif dalam membantu mahasiswa mengelola aktivitas, menjaga kesehatan mental, dan mengurangi dampak negatif fenomena FOMO di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut pemaparan video, pemaparan materi terkait latar belakang, kenapa Nucleus ini menjadi pusat pengendali sel, sebagai pusat pengendali aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat video sosialisasi kami terkait produk Nucleus Planner yang akan digunakan oleh mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa untuk menjalani kegiatan sehari-hari dengan tidak mengikuti FOMO di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan! Rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? See planes beneath my compass, my transport.